Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semua. Moga kita selalu bahagia, selalu sehat walafiat, selalu bisa tersenyum, dan mudah-mudahan apa yang kita saksikan, kita terima lewat video ini bisa kita pahami dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan Ulumul Quran, pada pertemuan mata kuliah Ulumul Quran hari ini kita akan membahas terkait Fawatih al-Suwar, ayat-ayat pembuka atau kata atau huruf hijaiyah yang jadi pembuka surah-surah di dalam Al-Quran. Secara spesifik, judul-judul yang dibahas adalah makna dan macam-macam Fawatih al-Suwar disampaikan oleh Mas Wani dari lokal A bersama dengan Dewi Yanti dari lokal B. Kemudian materi tentang kedudukan pembuka surah Al-Quran disampaikan oleh Muhammad dari lokal A bersama Elsa Aulia Pasha dari lokal B. Materi tentang pandangan ulama terkait huruf hijaiyah pembuka surah disampaikan oleh Muhammad Balya Badali bersama dengan Emilia Rosana. Mari kita sama-sama simak presentasi atau cuplikan presentasi dari kawan-kawan. Jika ingin lebih jelasnya, silahkan download materinya, download makalah yang mereka sajikan pada website @link Sipima di mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh saya, Syahrani SPD MM. Siapkan komentar, pandangan, dan pendapat Anda serta apresiasi terhadap kinerja kawan-kawan presenter materi Fawatih al-Suwar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya di sini akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul makna dan macam-macam Fawatihus Suwar. Definisi dari kata Fawatihus Suwar itu, Fawatih itu adalah jamak dari Fatihatun yang artinya pembukaan, permulaan, dan pendahuluan. Sedangkan suwar itu jamak dari suratun yang secara etimologi mempunyai banyak arti, yaitu tingkatan atau martabat, tanda atau alamat, gedung yang indah dan tinggi, susunan sesuatu atas lainnya yang bertingkat-tingkat. Sedangkan secara terminologi, surah dimaknai berbeda-beda, antara lain sebagai sebutan sekumpulan ayat-ayat Al-Quran dengan nama tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa Fawatih Suwar itu artinya pembukaan surah karena posisinya di awal-awal surah-surah Al-Quran. Pembahasan kedua tentang macam-macam Fawatihus Suwar. Jadi Fawatihus Suwar itu secara umumnya ada 10 macam. Pertama, al-istiftahu bisana, pembukaan dengan pujian kepada Allah. Kedua, ahruful muqatta'ah, pembukaan dengan huruf yang terputus-putus. Ketiga, al-istiftahu bin nidai, pembukaan dengan panggilan. Keempat, al-istiftahu bil jumlatil khabariyah, pembukaan dengan kalimat-kalimat berita. Kelima, al-istiftahu bil qasmi, pembukaan dengan sumpah. Keenam, al-istiftahu bis syarti, pembukaan dengan syarat. Ketujuh, al-istiftahu bil amri, pembukaan dengan kata kerja perintah. Kedelapan, al-istiftahu bil istifham, pembukaan dengan pertanyaan. Kesembilan, al-istiftahu bid du'ai, pembukaan dengan doa. Kesepuluh, al-istiftahu bit ta'lil, pembukaan dengan alasan. Pembahasan ketiga, penjelasan tentang 10 macam Fawatihus Suwar, contoh dan pembagiannya. Yang pertama, pembukaan dengan pujian kepada Allah atau al-istiftah bisana. Pembukaan dengan pujian ini ada terbagi menjadi 2. Pertama, pujian dengan menggunakan lafaz. Pertama, lafaz alhamdulillah, contohnya salah satu contohnya dalam surah Al-Fatihah,
Lafaz yang kedua adalah tabarak, yang terdapat dalam surah Al-Mulk. Yang kedua, mensucikan Allah dari sifat negatif dengan menggunakan lafaz tasbih. Terdapat pada 7 surah, yaitu surah Al-Isra, surah Al-A'la, surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr, surah As-Saff, surah Al-Jumu'ah, dan surah At-Tagabun. Yang kedua, pembukaan dengan huruf yang terputus-putus. Al-ahruful muqatta'ah terbagi menjadi 5. Yang pertama terdiri dari 1 huruf, terdapat di 3 tempat, yaitu surah Shad, surah Qaf, dan surah Al-Qalam. Yang kedua terdiri dari 2 huruf, terdapat pada surah Al-Mu'min, surah Fusilat, surah Asy-Syura, surah Az-Zukhruf, surah Ad-Dukhan, surah Al-Jasyiyah, surah Al-Ahqaf, surah An-Naml, surah Yasin, surah Thaha. Ketiga terdiri dari 3 huruf, terdapat pada 13 tempat. Surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Sajadah, Quran surah Yunus, Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Al-Hijr, Quran surah Asy-Syu'ara, dan Al-Qasas. Yang keempat terdiri dari 4 huruf, terdapat pada 2 tempat, yaitu Quran surah Al-A'raf dan Ar-Ra'd. Yang kelima terdiri dari 5 huruf, terdapat pada 1 tempat, yaitu pada Quran surah Al-Maryam. Yang ketiga, pembukaan dengan panggilan. Al-istiftah bin nida terbagi menjadi 3 macam. Nida untuk Nabi pada surah At-Tahrim, At-Talaq, surah Al-Muzammil, surah Al-Mudassir. Nida untuk orang beriman pada surah Al-Maidah, Al-Hujarat, Al-Mumtahanah. Nida untuk manusia secara umum dapat pada surah An-Nisa dan Al-Hajj. Yang keempat, pembukaan dengan kalimat-kalimat berita. Al-istiftah bil jumlatil khabariyah terbagi menjadi 2 macam. Kalimat nomina atau jumlah ismiyah dapat pada 11 surat. Surah At-Taubah, An-Nur, Az-Zumar, Muhammad, Al-Fat, Ar-Rahman, Al-Haqqah, Nun, Al-Qadar, Al-Qari'ah, dan Al-Kautsar. Kalimat barba jumlah ismiyah bil qasam fi'liyah dapat pada 12 surah. Al-Anfal, An-Nahl, Al-Qamar, Al-Mu'minun, Al-Anbiya, Al-Mujadalah, Arij, Yamah, Al-Balad, Al-Abasa, Al-Bayyinah, dan Takatsur. Yang kelima, pembukaan dengan sumpah. Al-istiftah bil qasmi ada 3 macam dan terdapat pada 15 surat. Yang keenam, pembukaan dengan syarat. Al-istiftah bisyarti ada 2 macam dan digunakan dalam 7 surat, yaitu surah At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, Al-Waqi'ah, Al-Munafikun, Az-Zilzalah, An-Nasr. Yang ketujuh, pembukaan dengan kata kerja perintah. Al-istiftah bil amri terdapat pada surah Al-Alaq, Jin, surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan An-Nas. Yang kedelapan, pembukaan dengan kata pertanyaan. Istiftah bil istifham bagi menjadi 2 bentuk pertanyaan. Pertanyaan positif pada surah Ad-Dahar, An-Naba, Al-Ghasyiyah, dan Al-Ma'un. Pertanyaan negatif dapat pada surah Al-Insyirah dan surah Al-Fil. Kesembilan, pembukaan dengan doa. Al-istiftah bid du'ai terdapat pada 3 surah, Al-Mutaffifin, Al-Humazah, dan Al-Lahab. Ke-10, pembukaan dengan alasan. Al-istiftah bit ta'lil terdapat pada surah Al-Quraisy. Mungkin cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yanti. Saya mahasiswa dari Stai Rasyidia Qaulidiyah Al-Muntai, Kalimantan Selatan. Saya mengambil jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah dari dosen pembimbing Bapak Syahrani SPDI MM. Kita langsung ke pembahasan. Judul makalah saya
adalah makna dan macam-macam Fawatih al-Suwar. Istilah Fawatih al-Suwar terdiri dari dua kata, yaitu Fawatih dan As-Suwar. Fawatih merupakan jamak dari Fatihah yang berarti pembuka, sedangkan As-Suwar adalah jamak dari surah yang berarti surat. Identikan Fawatihus Suwar dengan huruf-huruf yang terpisah, al-huruf wal muqatta'ah, yakni huruf-huruf yang posisinya berada pada permulaan surat Al-Quran. Lanjut, kata manna. Berdasarkan makna harfiah ini, maka secara istilah Fawatih Aswar berarti suatu ilmu yang mengkaji tentang huruf-huruf, kata atau kalimat permulaan surah-surah Al-Quran. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa Fawatih Aswar adalah pembukaan atau permulaan surah-surah dalam Al-Quran karena posisinya yang mengawali perjalanan teks-teks pada Al-Quran. Demikianlah. Di atas sejarah istilah Fawatih Aswar berarti suatu ilmu yang mengkaji tentang bentuk-bentuk huruf, kata atau kalimat permulaan surah Al-Quran. Fawatih Aswar adalah ilmu yang membahas tentang kalimat-kalimat yang pada pembukaan surah dalam Al-Quran. Manna Khalil Al-Qattani dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran mengidentikan Fawatihus Suwar dengan huruf-huruf yang terpisah, al-huruf al-muqatta'ah. B. Macam-macam Fawatih Aswar. Macam-macam Fawatih Aswar itu telah diinventarisir Imam Al-Qastalani dalam kitabnya Lataifu Isyaratin menjadi 10 macam pembahasan oleh Syekh Syihabun Abu Syawal Al-Muqaddasi, wafat 165 Hijriah. 10 macam Fawatih Aswar dinadamkan, disyairkan dalam 2 bait syair sebagai berikut. أثنى على نفسه سبحانه بثبوت المدح والصلب لما استفتح السور الأمر شرط النداء التعليل والقسم دعاء حروف التهجي استفهام الخبر. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kepada zatnya sendiri dengan tempatnya pujian, dan bersihnya Allah dari sifat tercela ketika dia membuka surah Al-Quran. Sudah dibuka dengan amar, syarat, nida, ta'lil, usan, doa, dan huruf-huruf tahajji serta istifham dan jumlah khabariyah. Jadi, Fawatih Aswar dalam Al-Quran ada 10 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Dengan At-Tahmid ada 5 surah, Tabarak 2 surah, dan Tasbih 7 surah. Yang kedua, dengan At-Ta'lil 1 surah. Ketiga, dengan An-Nida 10 surah. 4, dengan Al-Jumal Al-Khabariyah 23 surah. 5, dengan Al-Qasam 15 surah. 6, dengan Asyarat 7 surah. 7, dengan Al-Amr 6 surah. 8, dengan Istifham 6 surah. 9, dengan Doa 3 surah. 10, dengan huruf hijaiyah 29 surah. C. Kedudukan pembuka Al-Quran. Pembuka surah bisa disebut Fawatih Aswar, memiliki keragaman istilah, pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama menyoal mengenai penggalan huruf pada permulaan surah-surah Al-Quran yang maknanya masih menyisakan misteri di kalangan para mufasir. Kemisteriusan makna yang dimunculkan dari penggalan huruf yang terdapat pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Aulia Pasha dari lokal 21B, Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Rasidiah Khalidiyah Amuntai. Kepada yang terhormat
Bapak Syahrani SPD IMM selaku pengampu mata pelajaran Ulumul Quran. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat makalah yang saya buat dengan judul Pandangan Ulama tentang Huruf Hijaiyah Pembuka Surah. Bab 1 pendahuluannya, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan lafaz dan maknanya dari Allah, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran yang secara harfiah berarti bacaan sempurna merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tidak ada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran Al-Karim. Bacaan sempurna lagi mulia itu. Masuk ke bab 2, yaitu pembahasan pengertian kajian terhadap Al-Quran dalam setiap generasi sejak zaman Rasulullah hingga zaman kontemporer telah melahirkan ilmu yang berbicara tentang Al-Quran dan hal-hal yang melingkupinya. Pembahasan al-haruf al-muqatta'ah dalam literatur ulumul Quran sering dikonotasikan dengan fawatih al-suwar. Namun sebenarnya dua istilah tersebut memiliki cakupan kajian yang berbeda. Sehingga sebelum kita memahami definisi al-haruf al-muqatta'ah, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan al-fatih al-suwar, yaitu pembukaan surat. Hal ini karena memang posisinya berada di awal surah dalam Al-Quran. Menurut Badar al-Din Muhammad al-Jarkashi, Allah telah membuat pembukaan terhadap kitab suci Al-Quran dengan 10 macam bentuk. 10 macam pembuka surat Al-Quran itu adalah: yang pertama, pembukaan dengan pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah itu ada 2 macam. Yang A, menetapkan sifat-sifat terpuji dengan menggunakan lafaz hamdalah, dan yang B, mensucikan Allah dari sifat-sifat negatif dengan menggunakan lafaz tasbih. Kaidah diturunkannya ayat-ayat mutasyabihat diantaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Suyuti. Yang pertama, ayat-ayat mutasyabihat ini mengharuskan upaya yang lebih banyak untuk mengungkap maksudnya sehingga menambah pahala bagi orang yang mengkajinya. Yang kedua, sekiranya Al-Quran seluruh muhkam, tentunya hanya ada satu madhab di luarnya. Yang ketiga, jika Al-Quran mengandung ayat-ayat mutasyabihat, maka untuk memahaminya diperlukan cara penafsiran dan tarjih antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, Al-Quran berisi dakwah terhadap orang-orang tertentu dan umum. Di samping hikmah di atas, Al-Jarkani juga menjelaskan beberapa hikmah, yaitu yang pertama, ayat-ayat mutasyabihat merupakan rahmat bagi manusia yang lemah yang tidak mampu mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, keberadaan ayat-ayat ini juga merupakan cobaan dan ujian bagi manusia. Yang ketiga, ayat ini menjadikan dalil atas kelemahan dan kebodohan manusia. Yang keempat, ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran menguatkan kemukjizatannya. Dan yang terakhir, terkandung ayat-ayat dalam Al-Quran memaksa orang yang menelitinya untuk menggunakan argumen-argumen akal sehingga membangkitkan daya pikir seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badia Badali. Saya mahasiswa dari Stair Hamuntai, Fakultas Tarbiyah, jurusan PAI Pendidikan Agama Islam, angkatan 2020-2021. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah saya buat mengenai pendapat ulama tentang huruf hijaiyah dalam pembuka surat, atau yang biasa disebut sebagai fawatih as-suwar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi fawatih as-suwari, apa makna fawatih as-suwari dalam Al-Quran, pendapat ulama tentang itu, dan bagaimana kedudukannya di dalam Al-Quran sebagai berikut. Baik,
mengenai definisi Fawatih As-Suwari dari segi bahasa ialah pembuka-pembuka surah yang ada di dalam Al-Quran, karena posisinya yang terletak di awal surah yang ada di dalam Al-Quran, dan apabila dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah, huruf ini cenderung menyendiri dan tidak bergabung membentuk suatu kalimat secara kebahasaan. Dari segi pembacaannya pun tidaklah berbeda dari lafaz yang diucapkan pada huruf hijaiyah biasanya. Contohnya seperti qaf, nun, dan lain-lain. Fawatih As-Suwari disebut di dalam Al-Quran terdapat 5 macam bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada yang hanya terdiri dari satu huruf, contohnya seperti qaf. Yang kedua, ada yang terdiri dari 2 huruf, contohnya terdapat pada surah Fussilat, Asy-Syu'ara, Az-Zukhruf, dan lain-lain seperti Hamim. Yang ketiga, ada yang hanya terdiri dari 3 huruf. Ini terdapat pada surah Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ankabut, dan lain-lain. Contohnya seperti Alif Lam Mim. Yang keempat, ada yang hanya terdiri dari 4 huruf. Ini terdapat pada surah Al-A'raf dan Ar-Ra'd. Contohnya seperti Alif Lam Mim Ra. Dan yang terakhir terdiri dari 5 huruf. Ini terdapat pada surah Maryam, yaitu Qaf Ha Ya Ain Shad. Berikutnya mengenai makna Fawatih As-Suwari. Di sini saya mengambil 2 pendapat, yaitu pendapat Al-Khuwaibi dan pendapat Rashid Ridha. Al-Khuwaibi mengatakan bahwasanya Fawatih As-Suwari merupakan tanbih bagi Nabi. Mungkin pada suatu waktu Nabi berada dalam keadaan sibuk, maka Allah menyuruh kepada Jibril di waktu Jibril turun kepada Nabi supaya mengatakan Alif Lam Mim, supaya Nabi lebih dahulu mendengar suara itu. Lalu Nabi memberikan perhatian kepada apa yang diturunkan kepada beliau. Namun Rashid Ridha, seorang penyusun tafsir Al-Munawwar, memandang jauh dari kebenaran apa yang dikemukakan dari Al-Khuwaibi tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi selalu dalam keadaan sadar dan siap menanti kedatangan wahyu. Beliau berpendapat bahwasanya tanbih itu sebenarnya dihadapkan kepada orang-orang musyrik di Mekah, kemudian kepada ahli kitab yang ada di Madinah, dan mereka satu sama lain menganjurkan supaya tidak mendengar Al-Quran di waktu Nabi membacanya. Allah pun berkehendak untuk menarik perhatian mereka dan mendatangkan kepada mereka sesuatu yang mereka tidak ketahui, yang menyebabkan mereka diam dan mendengar apa yang dibaca, yaitu menurunkan Al-Quran dengan memulai surah-surah dengan huruf-huruf ini. Jadi itulah makna yang terdapat pada Fawatih As-Suwari. Selanjutnya mengenai pendapat ulama tentang makna Fawatih As-Suwari. Di sini banyak sekali pendapat ulama tentang makna Fawatih As-Suwari. Namun yang saya sebutkan ini hanya beberapa. Contohnya seperti Malik bin Hajjaj mengatakan bahwa makna Fawatih As-Suwari merupakan ayat yang maknanya misterius. Para ulama yang membicarakan masalah ini ada yang berani menafsirkannya, di mana huruf-huruf itu adalah rahasia yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian pendapat dari pendapat Rashid Ridha. Di sini Rashid Ridha berpendapat bahwa makna Fawatih As-Suwari merupakan tanbih yang dihadapkan kepada orang-orang musyrik yang ada di Mekah dan ahli kitab yang ada di Madinah. Karena orang-orang kafir apabila Nabi membacakan Al-Quran, mereka satu sama lain menganjurkan untuk tidak mendengarkannya. Dan yang terakhir mengenai tentang kedudukan Fawatih As-Suwari. Menurut Asy-Syuyuti, Fawatih As-Suwari ini termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat. Sebagai ayat-ayat mutasyabihat, para ulama berbeda pendapat lagi dalam memahami dan menafsirkannya.
Dalam hal ini, pendapat para ulama pada pokoknya terbagi menjadi dua. Yang pertama, ulama yang memahaminya sebagai rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Dan yang kedua, pendapat yang memandang huruf-huruf ini di awal surah sebagai huruf-huruf yang mengandung pengertian yang dapat dipahami oleh manusia. Untuk pemahamannya sendiri itu terdapat di dalam makalah saya dan bisa dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Rosana, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 2 dari Lokal B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan ulama tentang huruf hijaiyah pembuka surah. Nah, sebelum saya masuk ke pandangan beberapa ulama tersebut, saya menambahkan sedikit tentang makna huruf hijaiyah pembuka surah. Huruf hijaiyah pembuka surah ini disebut juga dengan al-ahruf al-muqatta'ah. Al-ahruf al-muqatta'ah ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang telah dikenal oleh manusia sebelumnya yang berada di awal beberapa surah, yang berfungsi sebagai pembuka surah dan merupakan salah satu wujud tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang meragukan Al-Qur'an. Nah, di sini saya juga menambahkan sedikit tentang perbedaan ulama seputar al-ahruf al-muqatta'ah. Para ulama tafsir, baik dari kalangan sahabat, tabi'in atau ulama-ulama setelahnya sampai hari ini, berselisih pendapat dalam memaknai al-huruf al-muqatta'ah. Secara garis besar terdapat dua pandangan. Pandangan yang pertama yaitu al-ahruf al-muqatta'ah sebagai ayat mutasyabih. Al-ahruf al-muqatta'ah termasuk ayat-ayat mutasyabih yang sudah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun yang mampu mengetahui maknanya. Pandangan ini didukung oleh ulama-ulama muktabar seperti Abu Hayyan, Al-Qurtubi, Al-Alusi, Al-Syaukani, Muhammad Shaltut, Mutawali al-Sya'rawi dan lainnya. Pandangan yang kedua yaitu al-ahruf al-muqatta'ah sebagai ayat muhkam. Pandangan ini merupakan pandangan yang dipegangi oleh mayoritas ulama seperti Ibnu Atiyah, Rashid Rida, Al-Jamakhsyari, Tahir Ibnu Asyur, Sayyid Qutub, Ibnu Katsir dan lainnya. Mereka beranggapan bahwa al-huruf al-muqatta'ah ini harus memiliki makna yang bisa diketahui sebab Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk. Nah, langsung saja kita ke pandangan ulama tentang al-ahruf al-muqatta'ah. Di sini ada 9 ulama. Ulama yang pertama yaitu Malik bin al-Hajjaj. Malik bin al-Hajjaj mengatakan bahwa al-ahruf al-muqatta'ah merupakan ayat yang maknanya misterius. Sebagian ulama menjadikan huruf-huruf tersebut sebagai ayat mutasyabih yang hanya diketahui oleh Allah. Di sini ada 9 ulama. Ulama yang pertama yaitu Malik bin al-Hajjaj. Malik bin al-Hajjaj mengatakan bahwa al-ahruf al-muqatta'ah merupakan ayat yang maknanya misterius. Sebagian ulama menjadikan huruf-huruf tersebut sebagai ayat mutasyabih yang hanya diketahui oleh Allah. Namun sebagian yang lain punya pandangan sebaliknya yang membuka ruang untuk memberikan penjelasannya dari maksud yang terkandung dalam huruf-huruf tersebut. Ulama yang kedua yaitu Theodor Noldeke. Theodor Noldeke ini berpandangan bahwa huruf-huruf muqatta'ah bukan bagian dalam Al-Qur'an. Dengan kata lain, huruf tersebut bukan bersumber dari wahyu yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Ulama yang ketiga yaitu Al-Khwaibi. Al-Khwaibi mencoba mensinyalir pendapatnya bahwa huruf-huruf muqatta'ah itu merupakan tanbih atau peringatan terhadap Nabi. Ulama yang keempat yaitu Al-Tabari. Al-Tabari juga mengungkapkan pendapatnya dari ahli bahasa Arab yang lainnya bahwa huruf muqatta'ah itu adalah sebagian dari huruf-huruf samar yang diletakkan di awal surah mewakili sifat 28 huruf yang lain. Ulama yang kelima yaitu Abu al-Aliyah. Pandangan dari Abu al-Aliyah tentang al-ahruf al-muqatta'ah yaitu isyarat mengenai masa keberadaan kaum yang diterangkan dalam surat tersebut. Ulama yang keenam yaitu Muqatil.
Muqatil sendiri memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan al-ahruf al-muqatta'ah. Menurutnya, huruf muqatta'ah merupakan susunan huruf yang bisa dihitung jumlahnya dengan perhitungan abjad. Ulama yang ketujuh yaitu Muhammad Ali al-Sabuni. Menurut pandangan dari Muhammad Ali al-Sabuni ini, huruf al-muqatta'ah telah membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab mukjizat yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama yang ke-8 yaitu Al-Sa'bi. Pandangan dari Al-Sa'bi pada huruf al-muqatta'ah ini merupakan rahasia termasuk ayat mutasyabihat. Hanya Allah saja yang mengetahui makna sebenarnya ayat tersebut. Ini termasuk dalam kategori al-mutasyabihat yang mengetahui hakikat maknanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu Dr. Muhammad Ali al-Hijazi. Ia menerangkan bahwa al-ahruf al-muqatta'ah terdapat di 29 surat dengan total 14 huruf. Demikianlah presentasi atau cuplikan presentasi dari kawan-kawan ya. Mungkin di sini ada yang satu orang yang ketinggalan sebab belum terdownload ya, mohon maaf karena ngirimnya masih di Google Drive. Sebab kemarin memang awalnya minta di Google Drive, tapi karena keterbatasan orangnya hampir 500-an orang, Bapak minta lewat WA dan ternyata yang belum ngirim lewat WA akhirnya tidak terdownload. Jadi mohon maaf ya. Ada salah satu dari lokal A. Sekian, mari kita diskusikan di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.